A few moments later. Wherever you go, I won't be far to follow. I'm gonna love you so. You'll learn what I already know. I love you means you're never, ever, ever getting rid of me. Back when we were still changing for the better, wanting was enough. For me, it was enough to live for. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Bella Sapitri dengan nomor NPM 10070123104. Di sini saya akan menjelaskan tentang batuan sedimen. Batuan sedimen terbentuk karena adanya proses diagnosis dari batuan lain yang sudah mengalami sedimentasi. Adanya proses sedimentasi yaitu terjadinya proses pelapukan, transportasi, dan deposisi. Proses yang terjadi akan menjadi pelapukan berupa pelapukan fisik ataupun kimia. Pada pelapukan transportasi prosesnya dengan air dan angin. Dan proses deposisi terjadinya apabila energi sudah tidak bisa mengangkut partikel batu sedimen. Batuan sedimen biasanya terletak pada tempat yang lebih rendah dari tempat asalnya, seperti di laut, samudra, dan juga danau. Batuan sedimen adalah batuan yang paling banyak di permukaan bumi. Batuan sedimen terbentuk dari batuan-batuan yang sudah mengalami proses pelapukan. Biasanya batuan ini ada di tempat yang lebih rendah tempatnya dari batuan asalnya. Manfaat dari batuan sedimen untuk kehidupan manusia sangat penting karena sangat memudahkan manusia untuk melakukan semua hal yang dapat dilakukannya. Manfaat dari batuan sedimen untuk kehidupan manusia semua berperan dalam memudahkan segala sesuatu kegiatan manusia dalam menjalani kehidupannya. Manfaat batuan sedimen dalam kehidupan sehari-hari juga sebagai bahan bangunan, kerajinan, perabotan, rumah tangga, dan sebagai bahan bakar. Adanya proses pada terbentuknya batuan sedimen ialah dengan pengendapan dari material-material yang dihasilkan dari pelapukan pada batuan beku atau dari batuan yang lainnya. Dari batuan yang sudah mengalami proses pelapukan tersebut sehingga transport atau terbawa dengan media angin air. Batuan sedimen adalah sedimen yang telah mengalami litifikasi atau pembatuan. Dalam hal ini, diagenesa batuan sedimen yang meliputi kompaksi, sementasi, desikasi, dan rekristalisasi. Kompaksi adalah pemadatan, sementasi adalah penyemenan atau pengikatan antara fragmen dan matriks oleh semen. Semen dapat berupa semen karbonat, silika, oksida besi, atau sulfat. Sedangkan rekristalisasi adalah pengkristalan kembali mineral penyusun batuan sedimen karena sebelumnya telah mengalami pelapukan. Batuan sedimen mengisi 75% permukaan bumi, sedangkan 25% sisanya adalah gabungan antara batuan beku dan batuan metamorf yang tersingkap di permukaan. Namun, jika dilihat dari total kerak bumi, persentase batuan sedimen sedikit. Batuan sedimen secara umum terbentuk oleh konsolidasi sedimen atau material lepas. Sedimen atau material lepas tersebut dapat berasal dari detritus atau rombakan batuan, fosil, dan material lainnya yang telah mengalami pelapukan. Material detritus mengalami proses transportasi oleh agen seperti air, angin, es, atau gravitasi, kemudian terendapkan di suatu cekungan sedimen. Cekungan sedimen dapat berupa wilayah yang lebih rendah daripada sekitarnya, termasuk break of slope perbukitan yang membentuk alluvial fan, lembah sungai, hilir sungai, delta, break of slope continental shelf atau membentuk submarine fan, dan cekungan samudra atau dasar laut. Sedimen yang terkumpul di cekungan tersebut akan mengalami kompaksi dan sementasi hingga terbentuk batuan sedimen.
Batuan sedimen berdasarkan genesis atau proses pembentukannya dibagi menjadi dua, yaitu batuan sedimen klastik dan batuan sedimen non-klastik. Yang pertama, batuan sedimen klastik atau biasa disebut silisi klastik merupakan batuan sedimen yang berasal dari detritus atau rombakan batuan asal. Batuan asal tersebut dapat berupa batuan beku, batuan metamorf, atau batuan sedimen itu sendiri. Contoh dari batuan sedimen klastik adalah breksi, konglomerat, dan batu pasir. Yang kedua ada batuan sedimen non-klastik. Batuan sedimen non-klastik adalah batuan sedimen yang terbentuk secara fisika, kimiawi, atau secara biologis yang merupakan akibat dari aktivitas organisme. Contoh dari batuan sedimen non-klastik adalah batu gamping tufan dan batu bara. Sifat batuan sedimen ditentukan berdasarkan sumber material, tenaga pengangkut, lingkungan pengendapan, dan proses diagenesis. Yang pertama, sumber material menentukan komposisi mineral dari batuan sedimen. Yang kedua, tenaga pengangkut material yang dapat meliputi angin, air, ombak, dan es. Tenaga tersebut menentukan bentuk, ukuran, serta sortasi dari butir materialnya. Ketiga, lingkungan pengendapan berpengaruh pada struktur dan tekstur dari batuan sedimen. Yang keempat, proses diagenesis menentukan tekstur dan komposisi mineral serta sifat kimia. Identifikasi batuan sedimen didasarkan keterbentukannya batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang paling banyak di permukaan bumi. Batuan sedimen terbentuk dari batuan-batuan yang mengalami proses pelapukan. Biasanya batuan ini ada di tempat yang lebih rendah tempatnya dari permukaan batuan asalnya. Contohnya seperti ada di danau-danau. Awal proses batuan sedimen. Ada beberapa proses batuan yang mengalami sedimentasi, yaitu yang pertama pelapukan, yang kedua pelapukan transportasi. Yang pertama pelapukan. Proses ini karena adanya pelapukan yang terjadi berupa pelapukan fisik atau kimia. Yang kedua, pelapukan transportasi adalah proses ini dilakukan oleh air dan angin yang menjadi bagian penting dari siklus pelapukan batuan. Proses ini menjadikan material hasil pelapukan oleh air dan angin dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ada beberapa proses dari pelapukan transportasi angin dan air, yaitu yang pertama pelapukan transportasi oleh air. Air hujan atau aliran sungai dapat membawa material dari hasil pelapukan dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Aliran air yang kuat bisa memisahkan batuan yang terbawa air dan bisa merubah bentuk menjadi bentuk bentang alam yang baru. Yang kedua, pelapukan transportasi oleh angin. Angin dapat membawa partikel-partikel yang halus, seperti debu dan pasir yang dapat membelah permukaan batuan. Adanya proses keterbentukan batuan sedimen yang dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, batuan sedimen klastik, yaitu batuan yang berasal dari pecahan batuan yang pernah terjadi sebelumnya. Proses terbentuknya dari endapan yang terbentuk dari air dan lingkungan daratan. Yang kedua, batuan sedimen kimiawi, yaitu bahan batuan sedimen yang pada awalnya dari proses kimia. Proses terbentuknya batuan ini sudah terjadi secara kimiawi. A few moments later. Yang ketiga, batuan sedimen organik, yaitu batuan sedimen yang terbentuk dari endapan fosil dari tubuhan makhluk hidup, tumbuhan, dan mineral yang dihasilkannya. Ciri batuan sedimen organik yaitu memiliki warna yang gelap. Yang keempat, batuan sedimen vulkanik. Yaitu batuan sedimen yang sudah terbentuk dari hasil letusan gunung berapi. Manfaat dari batuan sedimen yaitu untuk kehidupan manusia sangatlah penting karena sangat memudahkan manusia untuk melakukan semua hal yang
dapat dilakukannya seperti untuk kehidupan sehari-hari. Ada beberapa batuan sedimen yang sering dipakai. Yang pertama, batu bara dimanfaatkan dan digunakan untuk bahan bakar kereta api. Yang kedua, ada batu breksi dimanfaatkannya dan digunakannya untuk bahan hiasan rumah atau ukiran-ukiran bahan antik. Contohnya seperti asbak, dan vas bunga. Bahan ini menjadi campuran dari material bangunan. Yang ketiga, batu konglomerat dimanfaatkannya dan digunakannya untuk bahan bangunan. Yang keempat, ada batu kapur dimanfaatkan atau digunakan untuk bahan bangunan seperti ban dan karet. Proses pembuatannya dengan cara dilelehkan dan dicampuri dengan material lain. Yang kelima, ada batu pasir dimanfaatkannya dan digunakan untuk pembuatan seperti gelas dan kaca. Yang keenam, ada batu gipsum dimanfaatkan dan digunakannya untuk bahan kapur tulis, pupuk, mengeraskan bangunan, dan juga bisa menjadi penyaring air. Yang ketujuh, ada batu karang dimanfaatkannya dan digunakannya untuk perhiasan, bahan baku, dan obat-obatan. Dan yang terakhir, ada batu gamping dimanfaatkannya dan digunakannya untuk campuran pembuatan semen, bahan pupuk, bahan keramik seperti marmer buatan, dan juga bahan bangunan. Ada beberapa jenis batuan sedimen. Jenis batuan sedimen. Adanya proses pada terbentuknya batuan sedimen ialah dengan pengendapan dari material-material yang dihasilkan dari pelapukan dan batuan beku atau dari batuan yang lainnya. Dari batuan yang sudah mengalami proses pelapukan tersebut sehingga terjadi transport atau terbawa dengan media angin dan juga air. Dari adanya beberapa bahan pembentukan dari batuan itu sendiri, ada 3 jenis batuan sedimen, yaitu yang pertama, batuan sedimen klasik adalah jenis batuan yang sudah terbentuk dari partikel batuan yang lebih besar. Proses pembentukan batuan sedimen klasik ini dapat terbentuk dengan adanya pelapukan, transportasi, dan adanya pengendapan yang disebabkan oleh air, angin, atau es. Yang kedua, ada batuan sedimen kimia. Adalah jenis batuan sedimen yang sudah terbentuk dari adanya endapan sebuah material yang larut dalam air atau akan mengendap ketika air akan menguap dan jenuh. Batuan sedimen kimia juga yang paling banyak ditemukan, contohnya seperti batu gamping. Dan yang ketiga, ada batuan sedimen organik. Adalah jenis batuan sedimen yang sudah terbentuk dari sisa-sisa seperti fosil. Contohnya cangkang, kerangka, atau serpihan. Proses terbentuknya dengan adanya pengendapan dan perubahan bahan organik karena adanya tekanan dan panas yang terjadi pada lapisan tanah. Cukup sekian penjelasan yang saya dapatkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih proses dalam pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.